Halo, bertemu lagi dengan Kang Afif di sini. Periode kali ini berbeda sekali karena saya rekamannya ini sedang di luar ya, karena sedang melakukan mindfulness. Dan ini penting sekali untuk kesehatan psikologis. Saran saya, Anda juga belajar tentang mindfulness ini supaya sehat juga secara psikologisnya. Coba, pernah nggak Anda merasakan tiba-tiba sedih atau ingin nangis tapi nggak tahu jelas ya, nggak jelas apa penyebabnya, atau ngerasa di otak tuh kayaknya complicated gitu ya, banyak pikiran, nggak bisa tenang, nggak bisa fokus. Nah, itu bisa Anda antisipasi dengan mindfulness ini. Apa sih mindfulness ini? Mindfulness itu intinya adalah kita memfokuskan semua pikiran kita ya terhadap apa yang ada dalam diri kita dan ada di lingkungannya. Masalahnya yang sering terjadi adalah jarang banget kita itu tuh bisa fokus ya dengan diri sendiri, dengan tugas yang kita lakukan, dan juga dengan sekitarnya. Itulah yang membuat kenapa pikiran kita seringkali loncat ke sana, loncat ke sini, seperti itu. Contoh, misalnya, Anda lagi baca buku, tapi pikirannya makanan di luar. Anda lagi ngerjain tugas, pikirannya adalah jam pulang. Anda lagi fokus ngerjain ujian, pikirannya adalah anak-anak di rumah, dan sebagainya. Itulah yang membuat biasanya hati tidak tenang, pekerjaan tidak beres, dan mindfulness-nya pun itu tidak tercapai. Nah, gimana nih cara untuk mendapatkan mindfulness-nya? Itu yang akan saya sharing di sesi kali ini. Nah, mindfulness ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yoga, di mana Anda perlu memfokuskan diri Anda, menenangkan diri Anda, merilekskan diri Anda dengan berbagai caranya. Salah satunya adalah cara yang paling mudah, yaitu adalah dengan duduk yang santai. Anda cari tempat yang nyaman, duduk, ambil posisi tegak punggungnya. Kemudian pada saat itu Anda fokuskan pada apapun yang terjadi pada diri Anda dan sekitar Anda. Misal, contohnya Anda coba hayati tarikan napas Anda, ya. Kemudian hembusannya. Kemudian Anda juga bisa sambil merasakan sepoi-sepoi angin yang nempel di kulit-kulit Anda. Anda bisa juga sambil menghayati suara-suara di sekitar Anda. Nah, yang tidak kalah penting adalah Anda juga perlu memfokuskan pada emosi yang terjadi dalam diri Anda. Coba Anda hayati sungguh-sungguh. Apa sih perasaan yang sedang Anda rasakan? Apakah sedang bahagia? Atau Anda sedang ada kesel? Anda coba hayati kenapa keselnya, seperti apa rasanya, ya. Dan Anda kaitkan dengan situasi Anda pada saat itu. Jadi intinya adalah Anda coba menyatu dengan diri Anda sendiri dan menyatu dengan lingkungan pada saat itu juga. Nah, mindfulness ini itu bisa Anda ibaratkan seperti otot. Jadi semakin Anda latih, ya semakin kayak otot, semakin Anda latih, maka semakin kuat juga. Semakin mudah nanti untuk mengangkat beban-beban berat. Nah, dengan mindfulness pun demikian. Semakin Anda terbiasa untuk meluangkan waktu untuk diri sendiri, untuk melatih mindfulness-nya Anda, fokus pada Anda dan situasi saat ini, maka semakin mudah juga ketika Anda membutuhkan untuk mengoptimalkan diri Anda sendiri. Nah, cara yang mudah yaitu adalah dengan duduk. Anda bisa sila seperti ini, ya. Punggungnya ditegakkan, ya. Kemudian begitu ambil posisi yang santai, ya. Sambil memperhatikan apa yang ada di sekitar Anda, ya. Anda bisa ngelihat lingkungan, ya, bisa ngelihat burung, suara gemericik air, ya, dan sekitarnya. Nah, yang tidak kalah penting yaitu adalah Anda juga perlu sambil menghayati emosi yang terjadi di dalam diri Anda. Apakah Anda sedang bahagia, ya? Anda sedang marah, Anda sedang kesel. Nah, itu Anda coba hayati sungguh-sungguh, ya gitu. Apa yang saya rasakan, apa yang terjadi di lingkungannya, ya. Coba itu satukan semuanya ke dalam diri Anda. Anda bisa melakukan dengan santai, mengambil napas, menghirup napas pelan-pelan. Tahan, kemudian membuangnya, ya. Anda bisa melakukan itu 5-20 menit dengan teratur. Biasanya bisa 3 detik menarik napasnya, tahan 3 detik, kemudian hembuskan 5 detik, lebih lama biasanya menghembuskannya. Nah, itu sangat membantu sekali untuk mengelola emosi yang ada di dalam diri Anda. Latih terus, itu akan terasa, ya, baik secara perasaan, secara emosi itu akan sangat menenangkan sekali. Dan ini secara psikologis ini penting banget, ya, perlu Anda lakukan.
Nah, mindfulness berikutnya yaitu adalah dengan berjalan. Dan ini merupakan salah satu mindfulness yang paling favorit buat saya. Saya hampir setiap hari itu suka jalan dari rumah ke kantor atau ke taman seperti ini. Dan ketika jalan itu benar-benar merasakan ya langkah kaki saya seperti apa, kemudian juga alam di sekitarnya seperti apa, ya. Kemudian terkadang juga bisa sambil mendengarkan musik-musik klasik atau musik-musik nature alam, ya. Dan saat itu juga sambil seperti sebelumnya, yaitu adalah saya rasakan emosi yang saya rasakan, bahagia, happy, seneng, ya. Nah, itu luar biasa sekali, ya. Dan Anda juga bisa melakukan itu, ya. Apakah itu mau pakai sepatu, sendal, atau tanpa sendal sepatu pun bisa. Jadi kaki Anda bisa merasakan tapakan-tapakannya itu di jalannya, ya. Setiap langkahnya, ya, sambil merasakan ya seperti apa yang Anda rasakan dalam dirinya, ya. Termasuk juga lingkungannya, ya, gitu, suara burung, ya, dan sebagainya itu tetap Anda rasakan. Nah, mindfulness berikutnya yang bisa Anda lakukan yaitu adalah mindfulness eating atau drinking. Jadi, ketika Anda makan, ya, atau minum, ya, itu Anda bisa menghadirkan semua fokus Anda terhadap apa yang Anda makan atau apa yang Anda minum tersebut. Ketika Anda makan, Anda bisa fokus menghayati rasa dari makanan apa yang Anda makan. Bagaimana teksturnya, bagaimana kelembutannya ketika Anda kunyah, ya, itu bisa Anda syukuri dengan luar biasa. Atau ketika Anda minum pun demikian. Bukan sekedar menghilangkan haus, tapi Anda coba rasakan, ya, hangatnya atau dinginnya seperti apa, rasanya seperti apa, bagaimana ketika air itu mengalir di dalam mulut Anda, kerongkongan Anda, dan Anda syukuri itu. Itu benar-benar bisa membuat Anda secara psikologis tuh enak banget, ya, mindfulness banget. Nah, itu adalah metode mindfulness yang bisa Anda praktekkan sehari-hari. Jadi mindfulness ini sekali lagi ini penting sehingga Anda bisa menyatukan Anda dengan diri Anda sendiri. Pikiran Anda, hati Anda, emosi Anda. Sehingga Anda bisa jauh lebih mengenal diri Anda dengan lebih baik lagi. Jarang loh, tidak banyak loh orang yang suka melakukan mindfulness ini. Dan ini adalah kesempatan Anda untuk mulai mengenal dan membiasakan diri mindfulness. Kenapa? Karena dengan Anda semakin mengenal diri Anda sendiri, tentu Anda bisa semakin mengoptimalkan potensi diri Anda sendiri. Karena Anda itu unik dan berharga. Nah, untuk Anda yang ingin semakin mengembangkan potensi psikologis pengembangan diri Anda, maka channel ini cocok untuk Anda. Nah, untuk Anda yang belum subscribe channel ini, jangan lupa klik subscribe-nya dan juga pencet loncengnya. Sehingga ketika ada video-video bagus berikutnya, itu Anda bisa langsung mendapatkan notifikasinya dengan segera. Nah, ini juga kami sudah menyiapkan video-video bermanfaat lainnya untuk Anda. Jangan lupa simak ya. Bye-bye.